Ya. Oke, kita kembali ke sesi kedua kita hari ini. Ingin menganalisa market yang lagi hot juga ya di Bitcoin. Kemarin sedang break harga 62 dan naik 64 ya hari ini. 64. Tapi saya tidak tahu apakah ini akan ke 70-an atau bahkan ini sudah mulai koreksi. Ya. Kita akan lihat ya. Sebelum kita ke chart, mungkin saya ingin sedikit membahas soal siklus timing ya. Jadi kalau kita ngomong saham itu biasanya di akhir-akhir bulan ya, seperti mulai dari Oktober, November, Desember itu biasanya naik harga-harga saham. Karena apa? Karena mendekati pembagian dividen ya. Jadi banyak orang yang masuk dulu nih, terutama di saham-saham yang blue chip ya. Kalau saham-saham yang agak bawah retail itu mungkin mereka karena nggak bagi dividen, jadi dia kebiasaan turun seperti itu. Nah, kemudian nanti biasanya di bulan-bulan Mei itu orang sell, orang jual ya, betul ya. Jadi go on May katanya gitu, keluar di bulan Mei, betul ya? Oh ya, itu. Cuman terkadang siklus itu juga tidak selalu berulang. Ada yang namanya, kita harus paham, ada namanya anomali market atau anomali perilaku dari investor ya. Ketika orang jangan sampai kayak bulan kemarin, kayak tahun kemarin lah kita bikin ini baru, sensasi baru. Nah, itu juga bisa. Jadi tidak selalu. Tapi siklus timing siklus itu menurut saya ada ya. Betul sekali Bu Sen. Saya setuju. Kalau menurut gimana itu? Ya sama sih. Kalau saham itu memang sebenarnya ini kan kemarin kita tahu saham itu kan beberapa saham itu kan ATH ya, ada yang all time high gitu, tapi belum penuhnya maksimal. Nah mungkin tadi yang Bu Cindy bilang itu mungkin di sekitar mulai bulan Oktober, November, Desember itu saatnya kita untuk panen, maksudnya untuk menanam lah. Nah nanti kita bisa untuk mendapatkan profit di bulan Mei itu. Betul. Nanti Mei-nya keluar ya. Nunggu sampai perusahaan ngasih dividen dulu. Lumayan loh dividennya itu ya. Tuh. Nah, sama juga di Bitcoin. Bitcoin itu juga ada momentum siklus dari waktu itu sendiri ya. Per 4 tahun, 3 sampai 4 tahun. Nah, ini kemarin kita bicara ya Bu ya. Pernah kita sampaikan ya di tahun 2014 itu kenaikan ya. Kita lihat di Monday. Sebenarnya sama kayak orang Jawa. Jadi kalau kita mau punya gawe, nikahan apa-apa itu kan juga ada bulan-bulan yang boleh dan nggak boleh. Kalau Anda percaya begitu, kenapa nggak percaya bahwa di trading juga ada timing seperti itu. Ya, itu soal kepercayaan aja. Jadi kita ulas lagi ya, tahun 2017 hari ini. 2014 nggak kelihatan. 2017, 2018 ini kenaikan Bitcoin ya, sampai tembus waktu itu ini 16.000, waktu itu seingat saya sampai dengan sekitar 14 juta per satu koin. Kemudian naik menjadi 2021 ya. 2021 berarti 4 tahun naik ke 60-an. 66. Kemudian kemarin tahun 2024 naik ke 70-an. Ya, kalau kita lihat siklusnya harusnya nanti akan bikin all time high lagi, mungkin di 80-an ya. Itu sekitar di tadi 2004 2027-an. 2027. Kira-kira di itu menurut saya di tahun itu Bitcoin akan membentuk all time high yang lebih tinggi lagi. Itu. Kemudian coba kita analisa, saya masih tetap pakai, saya tidak sedang mengendorse pivot point ya, tapi saya memang memakai indikator ini dan ini cukup membantu. Kalau saya lihat di daily kemarin itu kan tertahan di pivot di sekitar 62.700 dan ini sudah break sih. Tapi di indikator pivot point period sebelumnya, ini ya, berarti ya ini ada pivot juga. Ini kan berdekatan. Pivot period hari ini dengan pivot
sebelumnya itu berdekatan. Ini di 64.600. Biasanya ini akan menjadi area yang juga cukup kuat atau akan bentuk base paling tidak ya, dia akan mondar-mandir di sini dulu sebelum apakah dia akan turun atau dia naik. Ya. Saya lihat sih di time frame satu sih masih sideways sih. Satu masih sideways. Iya, dari kemarin masih pergerakannya masih sideways juga. Betul, setelah break ini ya kemarin ya, break terus dia bentuk LKR2 dan sekarang dia sideways lagi. Betul. Ya, polanya selalu begitu ya. Ini seperti pattern flag pattern bendera. Bendera. Jadi dia naik, dia bikin benderanya. Ini bikin tiang, ini benderanya. Itu. Kalau Bitcoin sendiri, menurut Koko nih, kalau nanti kita ngomong proyeksi 2027 all time high, itu sampai berapa? 2027 ya. Mau saya lihatkan monthly. Mungkin ini juga di ini. Resisten 3 ya? Iya, resisten 3. Dan persis di 80.000 lah. Ini yang diharapkan para mania kripto. Katanya ke 80.000 sampai 100.000 ya. Jadi memang kalau secara teknikal kita juga bisa lihat ya, resisten selanjutnya adalah di 80-an, 80 ribuan. Ya, saya juga setuju akan ke sana. Kalau masih ada yang beriman di Bitcoin ya tahun-tahun ke depan, kayaknya sih masih. Karena sekarang Bitcoin itu memang menjadi idola para anak muda. Betul. Menurut sejarahnya sih memang dibentuknya Bitcoin atau dibuatnya Bitcoin ini kan menjawab isu. Jadi kalau sistem mata uang atau negara itu kan memberlakukan ada yang sistem kontrol gitu ya, itu bank sentral, kayak kalau di Amerika adalah bank sentral Amerika ya, atau the Fed. Kalau misalnya di Indonesia itu BI, itu mengontrol rupiah. Jadi kita mau keluar uang atau misalnya transfer uang kemana itu ada recordnya. Tapi kalau di Bitcoin, kalau kita mau mengirim Bitcoin kita ke user yang lain, itu kita nggak pernah tahu. Iya, karena maksudnya kan ke blockchain. Iya, ke blockchain. Jadi ada sistem memang yang yang membuat orang selama ini tidak percaya sama sistem negara dengan keuangannya itu ya, perbankannya itu. Nah, dicetuslah ide soal Bitcoin ini. Seperti itu. Nah, yang mencetuskan adalah siapa Pak, orang Jepang itu? Jepang. Satoshi, Satoshi siapa betul, itu ya? betul, tapi kita tidak pernah tahu loh sebenarnya orang itu betul, ada apa. Betul. Ya, itu anonimus. Sampai sekarang belum ketahuan siapa dia si belum Satoshi. memperkenalkan dirinya. Saya lah pencipta Bitcoin, saya lah Satoshi. Masih belum ada. Jadi ya, tapi karena menurut saya karena sosial media atau digitalisasi ini sudah marak ya sejak di bawah 2015 ya, kan sudah mulai nih internet. Nah, di situ memang Bitcoin ini menjadi dikenal banyak orang. Menjadi primadona. Mungkin kembali lagi nih saya satu ini ada perspektif dari Koko Cuan. Nah, ini kan polanya kan setri tipis kan, nanti mungkin kalau dari Koko Cuan bisa sell di atas, ambil B di bawah. Mungkin range-nya di sini betul. 65 di sell dulu ya. Ini sudah mulai ini kan, mulai area bawah. Iya. Mungkin 63 lah. 63 ini bisa buy. Oke. Di 63 bisa buy, nanti di 65 bisa sell. Ini untuk market future ya, atau CFD. Untuk teman-teman yang di market spot itu kan hanya bisa beli. Berarti mungkin bisa collect buy di 63. Ya, betul sekali. Di 63. Turun lagi bisa di collect lagi seperti itu. Oke, menarik sih memang. Dan Bitcoin ini cukup seksi ya, karena satu pipnya ini adalah $1 kalau di market future.
Ya, di market future seperti itu. Ya. Satu pipnya, satu pip, satu $1. Dan hari ini dolar itu turun ke sekitar 15.500 ya, tapi masih cukup tinggi lah nilainya. Mungkin ada lagi dari Bitcoin? Cukup ya. Jadi itu sahabat Gadis Forex, kita sudah membahas pergerakan Bitcoin hari ini, begitu juga dengan sebenarnya bukan mitos ya, tapi time trading atau misalnya siklus dari timing sebuah komoditas itu memang ada ya, dan itu kalau kita ngomong historical ke belakang itu terjadi ya, tergantung Anda mau percaya apa tidak. Kalau saya sih percaya. Saya percaya juga sih. Koko juga percaya. Mungkin ada saya tambahin tip lagi. Boleh, ya Bu. satu lagi. Sebagai seorang trader jangan pernah merasa untuk ketinggalan ambil posisi karena setiap untuk itu pasti ada momentumnya Bu. Jadi ada momen untuk kita bisa ambil posisi. Karena kalau kita merasa ketinggalan dan kita harus membabi buta ya sama aja. Kembali lagi psikologinya jadi nggak sehat. Ya. Jadi memang dalam psikologi trading yang harus diperhatikan adalah rasa takut, rasa serakah ya, terus mungkin tidak percaya diri, tidak boleh over percaya diri juga nggak boleh. Overconfident juga nggak boleh. Itu yang harus diperhatikan ya. Gadis Forex pada khususnya pada umumnya adalah para investor dan para trader. Terima kasih yang sudah view video-video saya, dan saya berharap ketika kalian menonton itu ikuti setiap detiknya, karena kalau kalian skip itu takutnya ada informasi yang kalian ketinggalan seperti itu. Dan mungkin jangan lupa like, subscribe, share. Terima kasih. Oke, sampai jumpa kembali. Bye bye.